Pengacara Rasman Arif Nasution baru-baru ini memberikan reaksinya usai berita acara sumpah advokatnya dibekukan. Ia, seperti diketahui, Pengadilan Tinggi Ambon sebelumnya menyatakan telah mengeluarkan surat pembekuan berita acara sumpah advokat Rasman. Buntut kericuhan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari 2025 lalu. Rasman yang merasa tak terima pun akhirnya membeberkan beberapa reaksinya, termasuk menegaskan jika dirinya belum menerima surat resmi terkait pembekuan tersebut, serta meminta agar Mahkamah Agung mengkoreksi kembali terkait hal tersebut. Dan untuk mengetahui sederet reaksi Rasman, maka inilah 5 reaksi keras Rasman Arif Nasution usai sumpah advokatnya dibekukan MA, versi Cumi Top 5. Pembekuan berita acara sumpah advokat pengacara Rasman Arif Nasution diketahui tertuang dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang ditetapkan pada 11 Februari 2025 lalu dan ditandatangani oleh Aroziduhu Waruwu. Atas pembekuan tersebut, Rasman pun mengaku tak terima dan memberikan reaksinya. Lantas, seperti apa reaksi Rasman? Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya, katanya saya memalsukan surat dan ijazah, dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasusnya. Kok KAI pula jadi rujukan? Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPP KAI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Rasman menyebut hingga saat ini dirinya belum menerima surat salinan keputusan dari Pengadilan Tinggi Ambon yang membekukan berita acara sumpah advokatnya. Ya, Rasman pun mengaku heran mengapa isu tersebut telah melebar luas hingga ke publik, padahal ia sendiri belum menerima surat resminya. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Sebar di mana ya? Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Mahkamah Agung atau MA menegaskan pembekuan berita acara sumpah advokat tersebut membuat Rasman tidak dapat lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Ia, artinya Rasman tidak bisa mewakili klien di dalam persidangan. Namun meskipun demikian, Rasman mengaku tetap beracara alias tetap menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi pertanggal 11 Februari kemarin, Rasman yang kita kenal sebagai Kodok Zuma yang bopeng itu sudah dicabut advokatnya. Jadi dia bukan lagi bergelar avokado atau pengacara. Sudah dicabut. Nah, kalau dia datang ke Polres Jaksel, dia sebagai apa? Sebagai siluman kah?
atau sebagai Kodok Zuma Bopeng. Dan Rasman juga tidak bisa masuk ke semua pengadilan karena gelar advokatnya sudah dicabut. Jadi Rasman tidak punya gelar apapun. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Polres Jaksel atau dimanapun, kalau dia datang bersama kliennya yang on, tolong ditanya surat-suratnya, surat advokatnya yang lengkap karena sudah dicabut. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Surat belum saya terima. Oke. Yang kedua, saya belum menyikapi surat itu akan seperti apa. Apakah kami akan lakukan upaya hukum? Ya? Apa bedanya dengan proses hukum? Padel misalnya, nauzubillah min zalik, misalnya dia sekarang terperiksa, bisa nggak dia berkeliaran? Boleh kan? Dia tersangka, kalau dia misalnya nggak ditahan, dia boleh kan? Karena dia kalau ancaman hukuman dia bisa ditahan, saya nggak bisa ditahan, bos. Ancaman hukuman saya di bawah 5 tahun. Udah. Berikutnya, hak-hak dia harus bagaimana sampai Mahkamah Agung. Ya saya tetap beracara dengan baik. Saya tetap beracara, saya tetap mendampingi klien. Ya, urusan itu nanti dilihat. Yang menilai nanti bisa PN, bisa TUN dan lain-lain. Biar itu nanti biar urusan organisasi saya deh. Rasman dengan penuh hormat meminta Mahkamah Agung mengkoreksi kembali terkait berita acara sumpah advokatnya. Rasman merasa terdapat kekeliruan dari kabar yang beredar tersebut. Saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan, ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW _U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Ya, Pak. Benar kan, Mat? Benar. Dan itu ada di jejak digitalnya. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Rasman?
Rasman merasa jika kasus Hotman Paris dan Iklim Hakim tidak memiliki keterkaitan dengan pembekuan berita acara Sumpah Advokat yang ramai diperbincangkan. Seperti diketahui, pembekuan tersebut sebelumnya diduga diputuskan buntut Rasman diduga melakukan aksi kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di pengadilan negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Ini kan persoalan Hotman sama Rasman dan Iklim Hakim. Kok sampai begini ribet? Hah? Orang yang narkoba 1 ton pun nggak nyampe begini. Saya udah bilang kasus ini 34 bulan, bro. Kalau mereka mau mengatakan tangkap saya, ya udah tangkap. Mereka mau bilang, oh Rasman harus penjara, penjarakan. Mereka punya negara ya? Mereka yang punya negara ini. Yang kuat. Tapi saya masih percaya ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada Kapolri, ada Kepala Kejaksaan Agung, ada orang-orang yang juga lurus di negara ini. Yang pasti dia akan bertindak. Katanya Rasman akan ditahan nanti tanggal 20. Wih, ngeri juga saya. Tanggal 20 saya mau ditahan. Emang saya apai mereka? Jadi kalau mereka bilang, tahan, apa masalahnya? Ini di bawah 4 tahun. Yang kedua, saya nggak melakukan kerusuhan. Apa buktinya tidak ada kerusuhan? Kan sidang itu diskor 2 kali. Sekali, masuk lagi, skor lagi. Skor, bilang tanggal 20. Pulang semua bubar. Di mana masalahnya? Nggak ada itu, nggak ada dasar itu. Jadi nggak usah Tapi kalau ini mereka gunakan seolah-olah ini super body, powerful, walaupun saya dengar ada informasi katanya intervensi. Hukum itu benteng terakhir di Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung. Ingat ya, saya datang ke Mahkamah Agung bukan saya menghina Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung mengadukan, membawa surat supaya mohon diganti hakim dan anggota majelis. Saya sampaikan sikap saya. Saya menyampaikan kekecewaan saya dan saya memberi bukti bahwa orang hakim pun banyak bermasalah. Kok salah? Janganlah kebencian kalian kepada satu orang atau satu kaum membuat kamu tidak adil kepada dia. Kalau memang negara ini tidak bisa lagi diprotes, tidak bisa dikomplain perilakunya, ya buat aja lah suka-suka, apalagi.